Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama, puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil. Selanjutnya, salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang tasawuf Al-Ghazali sebagai tugas dari mata kuliah akhlak dan tasawuf yang diampu oleh beliau Bapak Dr. Haji Mahbub Nuryaden MAG. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwa Al-Imam Al-Ghazali itu adalah ulama besar yang lahir di negeri di daerah Tus atau Khurasan yang sekarang dikenal sebagai negara Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1508 Masehi. Nah, Al-Imam Ghazali ini dari keluarga yang sangat solih dan sangat alim. Bahkan adiknya sendiri yaitu Ahmad Al-Ghazali itu juga merupakan ulama besar. Bahkan dalam kitab Marokil Ubudiyah itu diterangkan saking alimnya adik dari Al-Imam Al-Ghazali, bahkan ketika sholat berjamaah itu adiknya Imam Ahmad Al-Ghazali itu mufarokoh karena memang ada beberapa perbedaan. Nah, dari sana kita dapat memahami bahwa Al-Imam Al-Ghazali yang kita kenal sebagai Hujjatul Islam adalah ulama yang sangat luar biasa pada zamannya. Kemudian Al-Imam Ghazali ini memiliki kontribusi yang sangat luar biasa, diantaranya adalah dalam masalah tasawuf, karena memang Imam Ghazali itu sendiri memberikan kerangka yang kuat dalam masalah ketasawufan. Itu tergambar dalam karyanya dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Di sana diterangkan bahwa tasawuf atau di dalamnya mengkaji banyak akhlak-akhlak atau bab fikih sebagian itu tergambar sangat luar biasa. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali itu juga kontribusinya adalah mendamaikan teologi dan filsafat. Nah, karyanya itu memainkan peran penting dalam mendamaikan antara teologi dengan filsafat Yunani yang mempengaruhi wacana intelektual Islam dan Barat pada masa itu. Dan tak kalah penting juga kontribusi Al-Imam Al-Ghazali ini adalah memperkaya keilmuan Islam. Tulisan-tulisan beliau tentang itu teologi, etika, filsafat, dan lain sebagainya terus dipelajari, diperdebatkan oleh para santri, oleh para mahasiswa, oleh para sarjana, oleh para penuntut ilmu dari sejak dahulu sampai sekarang. Walaupun ada yang setuju ataupun ada yang tidak, dan itu memang bisa diperdebatkan. Selanjutnya, kontribusi Al-Imam Al-Ghazali itu juga adalah menyatukan ilmu dan spiritual. Imam Ghazali ini memang dikenal karena kemampuannya mengintegrasikan ilmu dan spiritual. Karena memang ilmu dan spiritual artinya tasawuf itu sendiri harus bersinergi. Maka ini sesuai sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Malik di dalam beberapa literatur, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandak wa man tafaqqaha wa lam yatasawwafa wa lam yatasawwaf faqad tafassak. Artinya Imam Malik itu sudah memberikan kerangka tasawuf yang memang dianut oleh Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, sehingga terintegrasi
ilmu dan spiritual yang dikenal dengan jargon. Siapa yang bertasawuf tapi fikihnya tidak kuat, maka dia akan menjadi zindik. Kemudian siapa yang hanya mengandalkan fikih tapi tidak mau memakai ilmu tasawufnya, maka dia fasik, artinya rusak. Selanjutnya, Imam Ghazali itu memiliki pemahaman tasawuf yang luar biasa. Bahkan di dalam kitab apa Ayyuhal Walad itu diterangkan, ya'lam anna tasawufa lahu khaslatani al-istiqamatu ma'allahi ta'ala was-sukunu anil khalqi. Tasawuf dalam pandangan Imam Ghazali itu memiliki dua pilar, yaitu istiqomah dengan Allah atau bersama Allah dan harmonis dengan makhluknya. Artinya hablum minallah juga hablum minannas. Makanya nanti akan kita ketahui bersama pilar-pilar utama tasawuf Imam Ghazali ini tidak jauh dari hablum minallah dan hablum minannas. Di antaranya adalah pilar yang utama dari tasawuf Al-Imam Al-Ghazali itu adalah sofaul qalbi wa muhasabatuha, kejernihan hati dan introspeksi. Ini sesuai dengan firman Allah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebagai, mohon maaf, bukan firman tetapi hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, atau mungkin di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, kejernihan hati itu bisa terjadi ketika seseorang itu selalu setiap saat berintrospeksi diri. Maka pilar tasawuf Al-Imam Al-Ghazali ini, pilar yang paling utama, yang paling ditekankan adalah kejernihan hati dan introspeksi. Dan ini hubungannya adalah hablum minallah dan hablum minannas. Yang kedua, pilar-pilar dari tasawuf Al-Imam Al-Ghazali ini adalah qasdu wajhillah. Kalau ini memang murni hablum minallah. Apa? Memang tujuan tasawuf itu adalah hanya untuk Allah semata. Makanya di dalam Al-Quran, kalau tidak salah ini di dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Artinya, bersabarlah engkau, wahai Muhammad, dengan orang-orang yang setiap harinya di pagi hari atau di malam hari selalu berdoa atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan hanya memang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, pilar tasawuf dari Al-Imam Al-Ghazali ini adalah at-tamassuk bil faqri wal iftiqar. Ini sering terjadi salah pemahaman di kalangan orang yang menyangka bahwa tasawuf itu harus fakir dan harus butuh kepada orang. Tidak. Al-iftiqar, al-faqru wal iftiqar, al-faqri wal iftiqar itu di sini yang dimaksud adalah zuhud dan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pilar yang berikutnya adalah tau uh, 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 tauhinul qalbi alar alar rahmah wal mahabbah. Artinya memantapkan hati dengan welas asih, dengan kasih sayang dan cinta. Makanya kutipan-kutipan dari Al-Imam Ghazali itu sebagaimana termaktub dalam kitab-kitabnya, mengutip dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la tahtakir ahadan minal muslimina fa inna haqiral muslimina 'indallahi kabir. Imam Ghazali dalam pilar tasawuf yang keempat itu menekankan jangan pernah meremehkan siapapun, terlebih itu orang Islam. Karena apa? Ketika kita meremehkan satu orang Islam, maka di sisi Allah itu dosanya atau bala atau sanksinya itu luar biasa. Kemudian at-tajammul bil akhlak.
Ini pilar yang terakhir adalah mengisi diri dengan akhlakul karimah, etika yang baik, sopan santun. Itu memang menjadi landasan atau pilar utama dari tasawuf Al-Ghazali. Makanya dalam firman Allah yang selalu didengungkan oleh Imam Syafi'i sebagai dalil, yaitu waqulu linnasi husna, berucap yang baik kepada orang, berbuat baik kepada orang, senyum ramah kepada orang lain. Sebab apa? Karena memang akhlak itu adalah tumpuan yang luar biasa. Bahkan dalam beberapa hadis itu diterangkan tidak ada dalam hadis diterangkan tidak ada yang memberatkan timbangan seorang mukmin kecuali akhlak yang baik. Nah, dari kesemuanya ini dapat kita pahami bahwa tasawuf Al-Imam Al-Ghazali itu berdiri sebagai bukti kekuatan transformatif, penyelidikan spiritual, menawarkan jalan menuju pemurnian diri, artinya muhasabah, kemudian hubungan yang mendalam dengan Allah, hablum minallah, dan kehidupan yang bermakna dan bertujuan, artinya hablum minannas. Warisan ini terus menginspirasi dan membimbing setiap individu yang ada di bumi ini, terutama orang Islam yang mencari kepuasan spiritual melampaui batas dan waktu, budaya dan keyakinan. Mudah-mudahan pemaparan yang singkat ini tentang tasawuf Al-Ghazali bermanfaat. Saya Nurul Huda dari kelas B15, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.